Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Perkenalkan, nama saya Sandi Eka Pratama dari IAIN Salatiga, kelas KPI 2C. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang puasa di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu arti dari puasa. Apa itu puasa? Dalam agama Islam, puasa mempunyai pengertian dan aturan yang spesifik dan terperinci. Arti dari puasa secara etimologi atau asal-usul katanya adalah menahan diri dari sesuatu. Secara bahasa, ia disebut dalam berpuasa. Hal ini pula ditunjukkan dalam Quran surat Maryam yang artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Secara terminologi atau istilah syara, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan disertai dengan niat berpuasa bagi orang-orang yang telah diwajibkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat tertentu. Pengertian puasa ini disepakati oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sementara itu, mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan kata dengan niat pada akhir kalimat tersebut dengan syarat-syarat tertentu dengan niat. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak menyebutkan niat karena tidak termasuk dalam bagian dari pengertian puasa. Perintah untuk berpuasa sudah dituliskan dalam Al-Quran. Dalam Islam, nilai berpuasa itu sangatlah besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa sunnah juga pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Salah satu hadis yang memerintahkan untuk berpuasa sunnah yaitu puasa Syawal, yaitu barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ia mengikuti berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ia akan mendapat pahala seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Ada pula hadis lain yang meriwayatkannya, yakni kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang puasa Ramadan kemudian ia melanjutkan dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka jadilah puasanya seperti 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Di antaranya adalah Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmizi, Al-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Kualitas dari hadis ini adalah sahih dari segi ilmu hadis maupun dalam pandangan ulama fikih sepakat mengatakan bahwa hadis ini bisa diamalkan. Kemudian syarat-syarat untuk berpuasa. Syarat-syarat orang yang boleh berpuasa diantaranya, yang pertama mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Jadi yang wajib berpuasa adalah orang-orang yang beragama Islam. Kemudian telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Nah, ketika seseorang sudah mencapai masa balik, maka sudah diwajibkan pula dia untuk berpuasa. Kemudian mempunyai akal dan sehat secara jasmani dan rohani. Jadi apabila ada orang sakit, dia boleh untuk tidak berpuasa. Namun apabila puasa itu puasa wajib, maka dia nanti boleh mengqadha atau mengganti puasa tersebut. Kemudian selanjutnya syarat orang berpuasa yaitu bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi apabila ada seorang musafir, itu boleh saja untuk tidak berpuasa.
Namun apabila dia kuat, dia boleh-boleh saja untuk melakukan berpuasa. Kemudian yang terakhir, suci dari haid dan nifas. Macam-macam puasa. Menurut hukum Islam, puasa sendiri dibagi menjadi 4 macam, mulai dari puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan juga puasa haram. Jadi tidak hanya puasa wajib yang dijalankan saat bulan Ramadan saja, melainkan ada beberapa puasa lain yang bisa dikerjakan pada bulan atau hari lain. Berikut akan saya terangkan ada 11 macam puasa yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dilakukan selama 1 bulan penuh dan dilakukan oleh seluruh umat muslim yang sudah balik. Kemudian yang kedua ada puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena sebuah janji. Nazar berarti sebuah janji, sehingga puasa yang dinazarkan hukumnya wajib dilaksanakan. Dan nazar yang sudah dibuat sebaiknya harus ditepati dan dijalani dengan baik. Kemudian yang ketiga, puasa kifarat. Puasa ini dimaksudkan untuk menggantikan denda atas pelanggaran yang hukumnya wajib. Ini biasanya dilakukan kepada perempuan yang alami datang bulan saat puasa Ramadan. Puasa ini sendiri bertujuan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan pada masa-masa yang sudah kita lalui. Kemudian selanjutnya yang keempat ada puasa Syawal. Puasa ini termasuk puasa sunnah, puasa yang dilakukan di bulan Syawal. Puasa Syawal dilakukan 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini dilakukan secara berurut dan dimulai dari hari kedua Syawal. Apabila tidak dapat melakukannya secara berurutan, maka tidak apa-apa. Kemudian yang kelima ada puasa Arafah. Puasa sunnah ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang tidak sedang berhaji. Namun, bagi umat muslim yang sedang berhaji, sebenarnya tidak ada keutamaan berpuasa, terutama pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Keistimewaan dari puasa ini yaitu akan menghapuskan dosa-dosa pada tahun lalu serta dosa-dosa di tahun yang akan datang. Selanjutnya yang keenam ada puasa Tarwiyah. Puasa sunnah ini dilaksanakan di hari Tarwiyah yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Selanjutnya yang ketujuh ada puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan selang-seling. Puasa ini bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Bahkan puasa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan ada puasa Ayyamul Bid. Dalam ajaran Islam, umatnya disunahkan untuk berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan. Puasa ini diutamakan pada Ayyamul Bid, yaitu pada hari ke-13, 14, 15 dalam bulan Hijriah. Arti dari puasa ini sendiri adalah hari putih, sebab pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang berwarna putih. Yang kesembilan ada puasa Asyura. Di bulan Muharram, umat muslim disunahkan memperbanyak puasa. Boleh dilakukan di awal, pertengahan, atau di akhir bulan. Namun diutamakan pada hari Syura, ialah pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian yang ke-10 ada puasa Syaban. Umat muslim dianjurkan mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan Syaban. Salah satunya dengan melaksanakan puasa pada awal pertengahan bulan Syaban. Dan yang terakhir ada puasa Senin Kamis. Puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Karena hari Senin merupakan hari kelahiran Rasulullah SAW, sedangkan hari Kamis merupakan hari pertama Al-Quran diturunkan. Lalu bagaimana penerapan puasa sunnah dan wajib di Indonesia? Puasa Ramadan. Di Indonesia, puasa adalah salah satu ibadah yang sudah dikenal oleh penduduk masyarakat muslim. Bahkan ada beberapa penduduk yang non-muslim yang mengetahui mengenai ibadah puasa ini. Sebab masyarakat di Indonesia yang mayoritasnya agama Islam ini
sangat antusias dengan ibadah puasa. Terlebih lagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang paling tinggi antusiasmenya di Indonesia. Jadi tak jarang nuansa di sekitar kita berubah saat bulan Ramadan, seperti adanya pasar Ramadan, pedagang makanan minuman untuk berbuka puasa, atau media-media penyampai informasi yang seperti TV atau media cetak seperti koran, kebanyakan menyediakan berita atau acara bernuansa Ramadan. Dan bagaimana dengan puasa sunnah? Puasa sunnah sendiri di Indonesia masih banyak masyarakat yang melaksanakan ibadah ini. Namun, ada beberapa masyarakat Indonesia yang masih meninggalkan puasa ini. Beberapa masyarakat di Indonesia masih awam akan puasa sunnah. Dan ada beberapa alasan orang-orang meninggalkan ibadah puasa sunnah, dikarenakan berbagai macam-macam problema. Beberapa orang meninggalkan puasa sunnah karena itu bukan ibadah wajib. Ada juga beberapa orang yang mengetahui ibadah puasa sunnah tetapi tidak sempat mengerjakannya. Dan ada pula beberapa orang yang tidak mengerjakan puasa sunnah karena tidak tahu kapan melaksanakan puasa sunnah. Mengenai puasa sunnah di Indonesia, pelaksanaan puasa sunnah sudah diterapkan oleh beberapa masyarakat sejak dini. Dan ada beberapa sekolah atau tempat-tempat menimba ilmu agama di luar sekolah seperti pondok pesantren atau tempat mengaji. Beberapa pondok pesantren dan sekolah yang ada di Indonesia sudah menerapkan akan pentingnya puasa sunnah karena amalan-amalan yang luar biasa besarnya. Seperti yang dilansir dari repositori IAIN Purwokerto, pembiasaan berpuasa sunnah di kalangan santri di Pondok Pesantren Putri At-Thohiriyah yang berlokasi di Parakanonje, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas. Pondok pesantren ini menerapkan puasa sunnah di kalangan para santri. Puasa sunnah yang dilaksanakan pun tidak hanya puasa sunnah Senin dan Kamis saja. Ada puasa sunnah di hari-hari yang diisyaratkan seperti puasa sunnah Daud, Muharram, Syaban, Asyura, dan pertengahan bulan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun para santri putri di At-Thohiriyah. Mayoritas para santri sudah melaksanakan pembiasaan puasa sunnah. Dan pelaksanaan puasa sunnah juga ada diterapkan di sekolah. Seperti yang dilansir di repositori IAIN Purwokerto ini, para siswa dari SMP Alam Al-Aqwiyah yang berlokasi di Langgong Sari, Kecamatan Cilonggok, Kabupaten Banyumas ini telah menerapkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 24 November 2016, Kepala Sekolah SMP Alam Al-Aqwiyah diperoleh informasi bahwa dalam sekolah tersebut, Kepala Sekolah menganjurkan melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis bagi seluruh siswa. Ketentuan ini belum bisa dijadikan peraturan yang wajib dari sekolah, karena puasa Senin Kamis merupakan puasa yang hukumnya sunnah. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi siswa-siswanya yang sampai sekarang masih melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Bukan hanya mengingat mereka akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga diharapkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar dimudahkan segala urusannya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah kata dari pengucapan ataupun teks dalam video. Saya Sandika Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.